Bek Jepang mengaku, Hiroki Sekin khawatir soal pengumuman daftar pemain menjelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekin adalah bek kiri yang bermain untuk Kashiwa Reysol. Ia merupakan pemain timnas U23 Jepang. Sekin menatap pertandingan Kashiwa Reysol melawan Albirex Niigata. BOLASPORT.com, bek Jepang mengaku, Hiroki Sekin khawatir soal pengumuman daftar pemain menjelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekin adalah bek kiri yang bermain untuk Kashiwa Reysol. Ia merupakan pemain timnas U23 Jepang. Sekin menatap pertandingan Kashiwa Reysol melawan Albirex Niigata. Ia bertekad untuk tidak kalah dari lawannya, hal itu diperkuat dengan pemanggilannya ke timnas senior Jepang Oktober lalu. Selama mengikuti latihan dengan timnas senior Jepang, ia mendapatkan nasihat dari pelatih Hajime Moriyasu. Sejak kembali dari tim nasional, saya selalu sadar untuk tidak kalah dari lawan di depan saya. Saya benar-benar merasa standar saya telah meningkat, kata Sekin. Timnas Jepang rencananya akan mengumumkan pemain untuk melawan timnas Indonesia dan China pada Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Sekin mengaku khawatir dengan pengumuman itu. Ia sadar bahwa standar untuk masuk ke timnas senior Jepang semakin meningkat. Saya sedikit khawatir, kata Sekin, dikutip dari Nikkan Sport. Saya pikir standarnya semakin tinggi, seperti tidak kalah dalam pertandingan 1 lawan 1. Bahkan jika saya tidak berhasil, saya ingin terus berkembang. Saya tidak ingin terlalu bersemangat atau kesal karenanya, ujarnya. Timnas Jepang memang diisi pemain-pemain berkualitas. Beberapa di antaranya bermain di luar negeri. Kiper Zion Suzuki bermain di Parma, Wataru Endo, Liverpool, Hidemasa Morita, Sporting CP, Kaoru Mitoma, Brighton dan Hove Albion, Takumi Minamino AS Monaco, Takefusa Kubo, Real Sociedad, dan beberapa nama lainnya. Saat ini Jepang memimpin klasemen grup C. Mereka akan melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada tanggal 15 November tahun 2024. Setelah itu, bertandang ke China pada Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Bek Johor Darul Takzim JDT, Jordi Amat mengungkap kegembiraannya bisa kembali ke atas lapangan dan dipanggil ke timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November tahun 2024. Skuad Garuda bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Laga tersebut digelar pada 15 dan tanggal 19 November tahun 2024. BOLASPORT.com, bek Johor Darul Takzim JDT, Jordi Amat mengungkap kegembiraannya bisa kembali ke atas lapangan dan dipanggil ke timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November tahun 2024. Skuad Garuda bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Laga tersebut digelar pada 15 dan tanggal 19 November tahun 2024. 2 pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jordi Amat akhirnya kembali pulih dari cederanya. Bek 32 tahun tersebut masuk dalam 27 pemain yang dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Bek JDT tersebut cedera saat membela timnas Indonesia. Jordi mengalami cedera di bagian engkel. Kondisi tersebut membuat Jordi Amat absen saat timnas Indonesia kalah di markas China. Ex-pemain Swansea City tersebut dipulangkan sesaat sebelum laga lawan China. Kondisi tersebut membuatnya absen beberapa waktu bersama Johor Darul Takzim. Jordi Amat mengaku bahwa cederanya sangat serius, cederanya tersebut memerlukan perawatan khusus. Meski begitu, dirinya gembira karena kondisi engkelnya sudah membaik. Dirinya sudah tak sabar kembali beraksi di lapangan hijau dalam waktu dekat. Saya merasa senang, ujar Jordi Amat dikutip dari kanal YouTube resmi Johor Darul Takzim pada Selasa tanggal 5 November tahun 2024. Saya sudah bisa kembali mengikuti latihan tim. Sudah sembuh dari cedera. Sejujurnya, setelah bersama tim nasional, itu cukup berat. Karena ada masalah dengan engkel saya. Tetapi sekarang setiap hari makin membaik, jadi sungguh menyenangkan. Pelatih FC Twente, Joseph Osting isyaratkan bahwa Miss Hilgers harus terus bekerja keras jika tak ingin tergusur dari posisi utama. Miss Hilgers sebelumnya mengalami cedera.
Cederanya membuat bek timnas Indonesia tersebut terancam dari posisi utama bek tengah FC Twente. Gustav Lagerbielke yang jadi pengganti Miss Hilgers tampil impresif. BOLASPORT.com, pelatih FC Twente, Joseph Osting isyaratkan bahwa Miss Hilgers harus terus bekerja keras jika tak ingin tergusur dari posisi utama. Miss Hilgers sebelumnya mengalami cedera. Cederanya membuat bek timnas Indonesia tersebut terancam dari posisi utama bek tengah FC Twente. Gustav Lagerbielke yang jadi pengganti Miss Hilgers tampil impresif. Gustav tampil impresif saat FC Twente menantang Willem II Tilburg akhir pekan lalu. Joseph Osting pun angkat bicara soal persaingan keduanya untuk sektor bek tengah. Bek timnas Indonesia tersebut diberikan peringatan keras agar tak tergusur. Juru taktik FC Twente tersebut meminta bek timnas Indonesia tersebut tak ingin tampil ceroboh dalam 3 laga beruntun. Miss Hilgers sejauh ini jadi pilihan utama pertahanan FC Twente. Dirinya sudah tampil 10 dari 11 laga di ajang Eredivisie Belanda. Selain itu, bek timnas Indonesia tersebut berhasil mencetak 1 gol. Namun, kondisi tersebut bisa saja berubah jika gagal memenuhi ekspektasi dari sang pelatih. Kami punya Miss Hilgers, ujar Joseph Osting dilansir bolasport.com dari Tubania. Jika dia bermain dengan baik, dan tidak tampil ceroboh selama 3 pertandingan berturut-turut, dia akan terus bermain. Namun, di saat yang sama, kami memainkan banyak pertandingan. Dan kami membutuhkan semua orang. Jika Miss tidak ada, masukkan Gustav. Seperti saat melawan Willem II, tutupnya. Miss Hilgers masih dalam kondisi cedera hamstring. Bek 23 tahun tersebut diperkirakan bakal absen saat lawan Nice di Liga Eropa tengah pekan ini. Dan kami membutuhkan semua orang. Jika Miss tidak ada, masukkan Gustav. Seperti saat melawan Willem II, tutupnya. Miss Hilgers masih dalam kondisi cedera hamstring. Bek 23 tahun tersebut diperkirakan bakal absen saat lawan Nice di Liga Eropa tengah pekan ini. Selain itu, dirinya juga diperkirakan absen saat lawan Ajax Amsterdam di lanjutan Eredivisie akhir pekan ini. Persebaya Surabaya memberikan kabar terbaru soal kondisi 2 pemainnya saat ini, Hernando Ari dan Malik Rizaldi usai tidak dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Keduanya mengalami cedera saat membela Persebaya. Keduanya cedera pada laga lawan PSM Makassar pada pekan ke-9 Liga 1 2024/2025. Hernando Ari mengalami cedera dislokasi bahu. BOLASPORT.com, Persebaya Surabaya memberikan kabar terbaru soal kondisi 2 pemainnya saat ini, Hernando Ari dan Malik Rizaldi usai tidak dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Keduanya mengalami cedera saat membela Persebaya. Keduanya cedera pada laga lawan PSM Makassar pada pekan ke-9 Liga 1 2024/2025. Hernando Ari mengalami cedera dislokasi bahu. Saat itu, dirinya tetap bisa tampil sampai laga berakhir. Namun, cedera Hernando dikonfirmasi usai laga. Sementara Malik Rizaldi cedera di bagian hamstringnya. Malik digantikan Kasim Botan jelang babak pertama berakhir. Selain itu, Hernando dan Malik harus absen membela timnas Indonesia saat lawan Jepang dan Arab Saudi. Posisi Hernando Ari digantikan oleh M. Riyandi di pos penjaga gawang. Sementara Malik Rizaldi digantikan oleh Yance dan Yakob Sayuri. Akun Instagram resmi Persebaya memberi kabar terbaru pemulihan cedera kedua pemain timnas Indonesia tersebut. Keduanya masih terus melanjutkan program pemulihan fisik bersama tim fisioterapis Persebaya. Keduanya tidak mendapatkan jatah libur seperti pemain lainnya demi mengejar pemulihan fisik. Hernando Ari dan Malik Rizaldi terus menjalani program pemulihan bersama tim fisioterapis Persebaya, tulis akun Instagram resmi Persebaya. 2 bintang Persebaya ini mengalami cedera dalam pertandingan melawan PSM Makassar lalu. Mereka tidak dibawa dalam awai ke Bali untuk memastikan pemulihan mereka berjalan maksimal. Saat ini, termasuk pagi tadi, saat pemain lain mendapatkan jatah libur usai laga melawan PSIS. Nando dan Malik terus menjalani program pemulihan. Lanjutnya, usai jeda internasional bulan November selesai, Persebaya harus dalam kekuatan penuh. Pasalnya, skuad Bajul Ijo harus menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-11 Liga 1 2024/2025 pada tanggal 22 November tahun 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Apalagi Persija datang dengan kekuatan dan form terbaik.
Saat ini, termasuk pagi tadi, saat pemain lain mendapatkan jatah libur usai laga melawan PSIS. Nando dan Malik terus menjalani program pemulihan. Lanjutnya, usai jeda internasional bulan November selesai, Persebaya harus dalam kekuatan penuh. Pasalnya, skuad Bajul Ijo harus menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-11 Liga 1 2024/2025 pada tanggal 22 November tahun 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Apalagi Persija datang dengan kekuatan dan form terbaik. Sejauh ini, tim berjuluk Macan Kemayoran mengantongi 2 kemenangan tandang beruntun di Liga 1 2024/2025.